Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rashid, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Bina Dharma dari kelas T5A. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah Mikroelektronika, saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat dengan tema panel surya. Oke, yang pertama, apa itu panel surya? Panel surya adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip yang disebut dengan efek fotovoltaik. Energi listrik yang dihasilkan akan disimpan ke dalam sebuah baterai, kemudian digunakan untuk mengoperasikan perangkat elektronik sesuai kebutuhan listriknya. Oke, yang kedua, bagaimana cara kerja dari panel surya? Cara kerja panel surya adalah dengan menyerap cahaya matahari dan menampung energi yang dihasilkan ke dalam sebuah baterai. Dengan kemudian, sistem bisa berjalan meskipun di sore hari, malam hari, atau ketika kondisi hujan. Dan selain itu, terdapat kabel yang terintegrasi dengan instalasi listrik dalam rumah. Ketika ada konsumsi listrik dari barang elektronik, misalnya ketika menyalakan televisi, secara otomatis tenaga listriknya diambil dari baterai. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis panel surya. Panel surya memiliki 3 jenis yang terdiri dari yang pertama, panel surya monokristal atau monokristalin. Yang kedua, panel surya polikristal atau polikristalin. Dan yang ketiga adalah thin film photovoltaik. Kita akan membahas panel surya monokristal terlebih dahulu. Jenis monokristalin merupakan panel yang paling efisien yang dihasilkan dengan teknologi terkini dan menghasilkan daya listrik persatuan luas yang paling tinggi. Monokristal dirancang untuk penggunaan yang memerlukan konsumsi listrik besar pada tempat-tempat yang beriklim ekstrim. Panel surya ini memiliki efisiensi sampai dengan 15%. Kelemahan dari panel jenis ini adalah tidak akan berfungsi baik di tempat yang cahayanya mataharinya kurang teduh. Efisiensinya akan turun dengan drastis dalam cuaca berawan. Dan berikutnya panel surya polikristal. Panel surya ini merupakan panel surya yang memiliki susunan kristal acak karena dipabrikasi dengan proses pengecoran. Tipe ini memerlukan luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan jenis monokristal untuk menghasilkan daya listrik yang sama. Jenis panel surya ini memiliki efisiensi lebih rendah dibanding dengan tipe monokristal, sehingga memiliki harga yang cenderung lebih murah. Dan yang terakhir adalah thin film photovoltaik. Thin film photovoltaik merupakan panel surya 2 lapisan dengan struktur lapisan tipis mikrokristal, silikon, dan armor pores dengan efisiensi modul hingga 8,5%. Sehingga untuk luas permukaan yang diperlukan per watt, daya yang dihasilkan lebih besar daripada monokristal dan juga polikristal. Dan juga ada inovasi terbaru adalah thin film triple junction photovoltaik dengan 3 lapisan. Jenis panel surya ini dapat berfungsi sangat efisien dalam udara yang sangat berawan dan dapat menghasilkan daya listrik sampai 45%, lebih tinggi dari panel jenis lain dengan daya yang setara. Dan berikut merupakan gambar-gambar dari panel surya. Pada gambar pertama, itu merupakan gambar dari panel surya monokristal. Pada gambar kedua, itu merupakan gambar panel surya polikristal. Dan pada gambar ketiga, itu merupakan gambar gabungan dari panel surya thin film, monosilikon, dan juga polisilikon. Oke, berikutnya. Pada presentasi kali ini, saya akan mensimulasikan pengaplikasian panel surya sederhana yang digunakan untuk menghidupkan peralatan listrik. Dan alat-alat yang diperlukan beserta spesifikasinya adalah yang pertama adalah sel surya tipe monokristalin 50 watt peak. Di sini kita menggunakan tipe monokristalin 50 watt peak. Jadi seperti yang kita jelaskan sebelumnya, monokristal ini merupakan jenis dari sel surya ya. Ada monokristalin, polikristalin, dan juga ada thin film tadi. Dan yang paling familiar biasanya adalah mono dan poli. Dan katanya monokristalin itu yang paling efisien. Dan nanti kita detailkan benar nggak sih yang paling efisien. 50 watt peak ini maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah si panel surya ini ketika dia terkena atau mendapat intensitas cahaya yang lagi tinggi-tingginya
Atau misalkan cahaya matahari itu lagi terik-teriknya sekitaran jam 12 siang dan itu daya yang dihasilkan adalah 50 watt. Tapi walaupun jam 12 siang, kalau keadaannya mendung atau panel surianya kotor, bisa jadi di bawah 50 watt. Oke, kemudian selain solar cell, kita juga butuh solar charge controller. Di sini kita coba pakai tipe PWM 10 ampere. Kemudian baterai atau aki 12 volt. Dan jadi SCC-nya adalah otaknya dari sistem panel surya ini. Kenapa? Bahwa kita tahu solar cell ini mempunyai tegangan yang berubah-ubah. Tegangannya itu dari 16 sampai dengan 18 volt. Sedangkan baterai atau aki yang membutuhkan tegangan pengecasan sekitar 13 sampai dengan 14 volt untuk aki 12 volt. Itulah kita butuh SCC ini untuk menstabilkan dari solar cell menuju ke aki. Dan selain itu kita juga butuh inverter. Nah, inverter ini nanti akan mengubah tegangan DC menjadi tegangan AC yang dibutuhkan oleh peralatan listrik. Jadi sel surya ini merupakan DC, SCC ini DC, baterainya DC, dan akan diubah oleh inverter menjadi AC. Dan secara garis besar, diagram bloknya akan seperti ini. Oke, misalkan kita mau menghidupkan kipas angin. Kipas angin itu membutuhkan tegangan 220 volt AC. Sedangkan sumber energi kita adalah baterai aki yang mempunyai tegangan volt DC. Maka inverter ini akan mengubah tegangan 12 volt DC menjadi 220 volt AC. Nah, yang pastinya baterai aki akan habis jika dipakai dengan terus-menerus. Oleh karena itu, baterai aki ini butuh dicas atau diisi oleh sel surya ini. Cuma karena sel surya ini menghasilkan tegangan yang tidak stabil, maka kita butuh SCC untuk menstabilkan tegangan yang digunakan oleh aki sebagai tegangan ideal untuk mengisi daya. Nah, setelah itu, SCC ini fungsinya ketika solar cell ini tidak mendapatkan atau menghasilkan daya. Misalkan ketika pada malam hari, maka tegangannya akan menjadi 0. SCC ini fungsinya menahan tegangan atau arus balik dari aki ke solar cell yang bisa menyebabkan solar cell ini rusak. Dan selanjutnya kita akan coba merakit kabelnya. Yang pertama-tama harus kita rakit itu adalah kabel dari SCC ke aki. Jangan langsung dari SCC ke solar cell, itu bisa menyebabkan SCC-nya rusak. Ketika sudah dapat tegangan dari aki, maka SCC aki ini kita sambungkan ke terminal kedua, atau bisa kita lihat di gambar pada terminal yang tengah. Positif negatifnya tidak boleh terbalik. Dan di terminal yang ketiga, karena sudah dapat tegangan dari aki, kita bisa pakai menyalakan lampu DC cuma yang arus kecilnya. Sedangkan solar cell kita sambungkan ke terminal pertama. Jadi aki ini sudah mendapatkan pengecasan daya dari solar cell atau dapat daya input untuk daya output aki dikeluarkan menuju inverter. Inverter ini mengubah tegangan aki 12 volt DC menjadi 220 volt AC dan akhirnya akan membuat kipas angin ini menyala. Oke, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dapat dijadikan masukan dan mohon bisa dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.